Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Wassallama tasliman mazida wa ba'd. Kita melanjutkan pembahasan akidah tauhid kita. Jadi kita masih dalam bab yang pertama, sesi kedua. Adapun yang menjadi dalil yang pertama tentang masalah tauhid ini ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Qauluhu illa liya'budun istisna'an mufarraghun min a'ammal ahwali ay ma khalaqatul jinna wal insa li ayyi syai'in illa lil ibad. Firman Allah illa liya'budun, ma disebutnya nidal, yaitu meniadakan atau nafi. Dan dalam ayat ini ada illa istisna. Bila terdapat dalam satu ayat ma dan illa, maka terkandung makna istisna, yaitu untuk litakhsis, sebagai pengkhususan, ya. Sehingga makna dalam ayat ini adalah tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali khusus hanya untuk beribadah kepada aku. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat ini, yaitu firman Allah illa liya'budun, dalam tafsir Al-Baghawi dijelaskan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, makna ibadah dalam ayat ini ialah at-tauhid, dan setiap kata ibadah dalam Al-Quran maknanya adalah tauhid. Sehingga makna ayat ini ialah tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mentauhidkan aku. Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk mentauhidkan Allah dalam setiap peribadatan yang mereka lakukan. Wallamu fi qawlihi illa liya'budun, dan huruf lam dalam firman Allah illa liya'budun sebagai lita'lil, merupakan pemberian alasan. Walihada lita'lili li bayanil hikmati min khalqi wa laysa ta'lilul mulazima lil ma'lul. Idh law kana kadzalika la lazima an yakuna al-khalqu kulluhum ibadallah yata'abbaduna lahu wa laysa al-amru kadzalik. Fahadhihi al-'illatu ghaiyah wa laysat mujibah. Alasan ini untuk menjelaskan hikmah penciptaan dan bukan merupakan pemberian alasan yang seharusnya diberikan terhadap sesuatu yang diberi alasan. Sebab sekiranya demikian, maka semua makhluk ayyakuna khalqu kulluhum ibadallah yata'abbaduna lahu, semua makhluk tentu akan menjadi hamba Allah yang beribadah kepadanya. Padahal tidak demikian faktanya. Realitanya dalam kehidupan manusia ialah ada yang beriman dan ada yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah taala dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi, Allah taala berfirman, "Wa qulil haqqu mir rabbakum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu, maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir, maka biarkanlah ia kafir. Dalam ayat yang mulia ini, yaitu surah Az-Zariyat ayat ke-56 ini, kita dapat mengambil beberapa faedah, mengambil beberapa pelajaran. Di dalam ayat ini terkandung penetapan tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan terkandung penetapan sifat hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dialah Ar-Rabb, yang Maha menciptakan, yang Maha mengatur, yang memiliki, dan yang Maha penguasa atas segala sesuatu. Semua yang ada di alam semesta ini dan isinya. Adapun yang menciptakan kita adalah Allah Ta'ala. Hal ini dapat kita ketahui berdasarkan beberapa dalil. Disebutnya dalil sam'i, yaitu dalil dari wahyu, dan dalil akli berupa logika, yang mana logika ini didukung atau berdasarkan dalil sam'i, yaitu wahyu berupa
Al-Quran dan Sunnah. Di antara dalil sam'i atau wahyu yang menjelaskan firman Allah Ta'ala dalam surah Az-Zumar, Allah Ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kullu syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah menciptakan segala sesuatu dan dia memelihara segala sesuatu. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surah Yasin ayat ke-58, Salamun qawlan min rabbir rahim. Kepada penghuni surga dikatakan salam sebagai ucapan selamat dari Rabb yang Maha Penyayang. Adapun di antara dalil logika yang berdasarkan Al-Quran sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah dalam surah At-Tur ayat 35, Allah Ta'ala berfirman, Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bala la yuqinun. Kata Allah, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Surah At-Tur ayat 35-36. Dalam ayat ini terdapat dalil logika tentang penciptaan manusia. Karena berdasarkan logika kita, adanya manusia, dunia ini dan alam semesta ini tidaklah terjadi begitu saja, akan tetapi ada yang menciptakannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan tentang ayat ini sebagaimana disebutkan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, dijelaskan juga dalam hadis sahihain yaitu Bukhari Muslim rahimahullah ta'ala melalui berbagai jalur dari Az-Zuhri dengan sanad yang sama, yang mana seorang sahabat yang bernama Jubair ibnu Mut'im yang saat itu masih dalam keadaan musyrik datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesudah perang Badar dengan tujuan untuk menebus para tawanan. Namun ketika sahabat Zubair ibnu Mut'im ini sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan sholat, dan surat yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu ialah surah At-Tur. Ketika sampai pada ayat yang ke-35, sahabat yang bernama Zubair bin Mut'im ini mendengarkan apa yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tadi firman Allah surah At-Tur ayat 35, khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bala la yuqinun. Allah mengajak manusia untuk berpikir dengan logika mereka bahwasanya segala sesuatu tidaklah terjadi begitu saja, melainkan ada yang menciptakannya. Sahabat yang bernama Zubair ibnu Mut'im ini yang saat itu masih musyrik terdorong dengan ayat yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut untuk memeluk Islam sesudahnya. Oleh karena itulah Allah Ta'ala mengajak manusia untuk berpikir, yang artinya apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri. Nama Allah yang mulia ini termasuk nama-nama Allah Ta'ala yang mengandung beberapa arti dan bukan hanya satu arti. Bahkan nama Allah itu Ar-Rabb jika disebutkan sendirian tanpa nama Allah Ta'ala lainnya, kandungannya mencakup semua nama Allah yang maha indah dan sifatnya yang maha sempurna. Seseorang yang mengimani rububiyah Allah akan menumbuhkan dalam diri seorang muslim tersebut berupa keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, juga akan menumbuhkan ketundukan yang seutuhnya di hadapan Allah Ta'ala. Hal ini disebabkan karena keimanan terhadap Rabb atau rububiyah Allah Ta'ala mengandung konsekuensi adanya penetapan atau penghambaan diri dengan ikhlas bagi Allah Ta'ala yang disebut dengan al-uluhiyah. Ya, seseorang yang meyakini Allah Ta'ala sebagai yang menciptakan, yang memiliki, yang menguasai, yang mengatur seluruh alam jagat raya ini, maka dia pun mesti akan beribadah hanya kepada Allah Ta'ala, mentauhidkan Allah dalam peribadatan yang kita sebut dengan tauhid al-uluhiyah. Inilah yang ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala
Dalam Al-Quran suratul Baqarah, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayuhan nasu a'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadalah kepada Rabbmu semata-mata yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Begitu juga dalam ayat yang lain di surat yang berbeda. Allah Ta'ala berfirman, Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya kata Allah, agama tauhid ini adalah agama kamu semua. Agama yang satu dan aku adalah Rabbmu, maka beribadahlah kepadaku semata-mata. Limadha khalaqana Allah? Kenapa Allah? Mengapa Allah menciptakan kita? Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Bagaimana cara kita beribadah? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb, penguasa semesta alam. Penghambaan kepada Allah Ta'ala yang sempurna itu terlahir berdasarkan keimanan atau keyakinan ar-rububiyah. Pintu masuk untuk mencapai tauhid uluhiyah adalah tauhid ar-rububiyah. Maka dalam keadaan ini terwujudlah pada diri seseorang tingkatan, ya. Maka dalam keadaan seperti ini terwujudlah pada diri seorang hamba tingkatan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami sembah, hanya Engkau lah ya Allah, hanya Engkau lah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkau lah kami memohon pertolongan. Ketahuilah sebenarnya yang pertama kali tertanam dalam hati manusia adalah mengimani keesaan Allah Ta'ala dalam rububiyahnya. Yaitu yang pertama kali tertanam dalam jiwa manusia ialah keyakinan Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang berkuasa, Allah lah yang mengatur, yang memiliki alam jagat raya ini. Kemudian selesai itu baru kedudukan yang meningkat kepada keimanan terhadap keesaan Allah Ta'ala dalam uluhiyahnya. Sebagaimana hal ini yang diserukan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, yaitu dengan pengakuan manusia terhadap tauhid rububiyah yang mengandung konsekuensi mengakui tauhid uluhiyah. Allah menegakkan argumentasi kepada manusia dengan pengakuan mereka sendiri, yaitu mereka manusia telah mengakui Allah adalah Ar-Rabb yang Esa. Kemudian Allah menyampaikan bahwa mereka atau manusia itu sendirilah yang menentang pengakuan mereka itu dengan menyekutukan Allah dalam peribadatan mereka, dalam penyembahan mereka yang disebut dengan al-uluhiyah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ini menjadi dalil bahwasanya manusia sejatinya di dalam jiwa mereka sudah ada keyakinan Allah Esa yang maha menciptakan, yang maha mengatur, yang memiliki, dan yang maha menguasai segala sesuatu. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dialah Allah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Fala taj'alu lillahi andadan. Maka janganlah kamu menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahui. Wa antum ta'lamun. Allah menyatakan padahal kamu mengetahui. Wa antum ta'lamun. Setelah Allah menyebutkan kekuasaannya, penciptaannya, kepemilikannya, pengaturannya terhadap segala sesuatu yang ia ciptakan, yaitu yang menjadikan bumi, menghamparkan bumi dan menjadikan langit sebagai atap, menurunkan hujan, lalu dari hujan tersebut menghasilkan buah-buahan sebagai rezeki bagi manusia agar mereka bisa hidup. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah.
Padahal manusia, kita mengetahui. Apa yang kita ketahui? Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Tidak ada selain Allah. Dialah Allah, Rabbil Alamin, yang telah menciptakan kita semua. Maka wajib kita berserah diri, merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Ta'ala untuk beribadah, menyembah kepadanya. Karena sejatinya semua manusia, baik dia yang beriman ataupun yang kafir, mengetahui tidak ada yang menciptakan kecuali hanya Allah. Sekalipun manusia-manusia itu dari agama-agama yang lain, mereka memiliki ilah-ilah yang mereka sembah. Hakikatnya mereka mengetahui ada ilah, ada Rabb, ada Tuhan yang Maha Kuasa di atas segala sesuatu. Akan tetapi mereka ingkar dari yang mereka yakini. Makanya Allah menyatakan mereka menentang pengakuan mereka itu dengan menyekutukan Allah dan uluhiyahnya. Mereka tidak mau menyembah, beribadah kepada Allah Ta'ala. Apa buktinya? Buktinya adalah firman Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sendiri yang menjelaskan dalam surah Az-Zukhruf. Allah Ta'ala berfirman, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka menjawab Allah. Maka bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Jika engkau, hai Muhammad, bertanya kepada orang-orang musyrik tersebut, orang-orang musyrikin Quraisy jahiliyah pada zaman dahulu, siapakah yang menciptakan mereka? Niscaya mereka akan menjawab Allah. La yaqulunna Allah fa'anna yufakun. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari menyembah Allah? Artinya bagaimanakah mereka, orang-orang musyrik, ya, dapat dipalingkan dari mempersaksikan kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali hanya Allah, dan dari penghambaan diri mereka kepada Allah semata. Padahal mereka manusia telah mempersaksikan bahwa tidak ada Rabb, penguasa, pengatur alam semesta, dan tidak ada selain Allah yang maha menciptakan. Allah Ta'ala pernah bertanya, alastu bi rabbikum? Semua manusia menjawab, bala syahidna. Apakah kalian mengakui aku ini adalah Rabb kalian? Kata Allah. Semua manusia mengatakan, bala, ya, kami mengakui engkau adalah Rabb kami yang menciptakan kami. Syahidna, Allah dan para malaikatnya telah mengambil persaksian tersebut dari seluruh manusia. Insya Allah penjelasan tentang persaksian ini dalam surah Al-A'raf ayat 172. Nanti penjelasannya ada dalam poin hikmah. Allah pun mengabarkan tentang kaum musyrikin, ya, saat mereka berada dalam kesulitan, berada di atas bahtera yang diterjang badai dan ombak yang menggunung, hampir-hampir menenggelamkan kapal mereka. Saat itu mereka takut sekali akan tenggelam dan binasa. Mereka sadar betul, paham betul akan keselamatan dirinya untuk melawan badai tersebut. Mereka paham betul bahwa mereka lemah, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menyelamatkan diri mereka untuk melawan badai tersebut. Maka segeralah mereka berdoa kepada pencipta langit dan bumi, yaitu Allah Rabbil Alamin. Padahal mereka musyrik ketika di daratan. Mereka menyembah berhala-berhala. Mereka menyembah Lata, Uzza, Naila, Manan, dan sesembahan yang lain yang mereka sembah selain Allah. Dan itu semua adalah sesembahan yang batil. Tapi ketika mereka berada di tengah laut yang diombang-ambing oleh badai ombak yang besar, Allah membuktikan, Allah menjelaskan kepada kita, sebenarnya orang-orang musyrikin Quraisy pada zaman dahulu juga mereka mengetahui, mereka meyakini. Kenapa saya katakan meyakini? Karena mereka pada saat itu tahu tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka, dan mereka yakin hanya satu yang bisa menyelamatkan mereka, yaitu Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah, tidak ada yang lain. Mereka tidak menyeru berhala-berhala mereka. Mereka tidak menyeru sesembahan mereka yang batil itu, tidak. Tapi mereka berdoa kepada Allah, pencipta langit dan bumi. Allah Maha Kuasa, yang tidak ada sekutu baginya, la syarikalah.
Mereka tinggalkan segala Tuhan-Tuhan yang mereka agungkan, yang mereka sembah, yang mereka ada-adakan sebelumnya. Namun sikap ikhlas mereka tersebut tidak kontinu alias tidak konsisten. Mereka ikhlas berdoa, beribadah kepada Allah. Mereka berdoa maknanya adalah ibadah. Kata Rasulullah SAW, ad-doa wal ibadah. Jadi mereka saat itu berdoa kepada Allah dengan benar-benar dengan penuh rasa keikhlasan. Ya, saat itu. Maka kalau Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, tiba-tiba mereka kembali mempersekutukan Allah. Allah sendiri yang menjelaskan. Ya. Hal ini membuktikan yang tadi di awal disampaikan, semua manusia yang pertama kali ditanamkan dalam jiwa mereka adalah keyakinan Allahu Rabbil Alamin. Allah lah penguasa, pengatur, pemilik yang maha menciptakan alam semesta. Dan kepadanya lah semua akan dikembalikan. Perhatikanlah, orang-orang musyrikin pada zaman dahulu, begitu buruknya perbuatan mereka dengan mereka menyembah berhala yang mereka ada-adakan. Tapi dalam waktu tertentu, ya, dalam situasi yang sangat terjepit, mereka menyadari tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mereka berdoa kepada Allah dengan penuh keikhlasan kepada Allah. Ikhlas kepada Allah, dengan ikhlas. Dari ayat ini kita banyak bisa mengambil hikmah, satu pelajaran sebenarnya. Orang-orang musyrik saja, ya, orang musyrik saja dengan segitu besarnya kejahatan yang mereka lakukan terhadap Allah Ta'ala, tapi ketika mereka mengikhlaskan ibadah mereka, ya, al-uluhiyah, ya, tauhid al-uluhiyah, munculnya tauhid al-uluhiyah karena adanya tauhid ar-rububiyah. Mereka mengetahui alam lautan, ombak yang besar, badai yang rasanya bergejolak, itu semua atas kuasa Allah, atas kehendak Allah. Maka hanya kepada Allah yang berkuasa, yang berkehendak untuk membuat badai dan ombak besar ini pula lah kita memohon pertolongan dengan ikhlas kepada Allah. Bayangkan, ketika seseorang berdoa kepada Allah dengan rasa seperti ini, rasa ketidakbergunaannya dirinya, rasa tidak ada apa-apanya kita di hadapan Allah, bahkan kebaikan-kebaikan, ibadah, amal soleh, ketaatan yang kita lakukan, itu pun belum cukup untuk untuk ditukar dengan nikmatnya Allah berikan kepada kita. Beribadah kita dari lahir, dari balik sampai kita wafat, tidak ada apa-apanya dibandingkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita bisa merasakan akan keagungan Allah, kekuasaan Allah, ya, dialah Allah Rabbil Alamin. Sehingga dengan keyakinan ini, dengan tauhid ini, kita beribadah kepada Allah, kita melaksanakan seluruh ketaatan kepada Allah dengan ikhlas. Maka inilah yang akan menenteramkan jiwa kita. Inilah yang akan menjadi sebab kita istiqomahkan oleh Allah. Alladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, karena mereka istiqomah, mereka memahami, belajar tentang tauhid, mereka amalkan dan mereka istiqomah di atasnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan datang kepada mereka, akan turun kepada mereka untuk mengabarkan apa? Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Malaikat diperintahkan oleh Allah memperlihatkan bagi orang yang sedang sakaratul maut tempat kembalinya, yaitu surga. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Diperlihatkan surga bagi mereka sebagai tempat mereka kembali mereka. Atas apa? Atas pengakuan mereka Rabbunallah. Kemudian mereka istiqomah dengan kalimat yang mereka ucapkan, Rabb kami sesungguhnya hanyalah Allah, la ilaha illallah. Allah berikan keistiqomahan dan mereka istiqomah di atas kalimat tersebut,
dan mereka dimatikan oleh Allah atas kalimat tersebut, yang mana saat itu kondisi manusia sakaratul maut, ya, berada di antara dua hal: ketakutan akan masa yang akan datang, yaitu setelah kematian, kekhawatiran terhadap apa yang ditinggalkan, anak, istri, harta, dan yang lain-lainnya. Saat seperti itulah Allah berikan kabar gembira yang disampaikan oleh malaikat yang disebut dengan malaikat Ar-Rahman dalam tafsir para ulama. Orang-orang musyrikin Quraisy, orang-orang musyrik, semua manusia mengetahui dan meyakini Allah adalah Ar-Rabb. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 67, wa idza massakumul durru fil bahri dhalla min tad'una illa iyyahu falamma najjakum ilal barra a'radtum wa kana al-insanu kafura. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali Allah. Sekali dia, maka tak kalah dia, yaitu Allah, menyelamatkan kamu ke daratan. Kamu berpaling dan manusia adalah selalu tidak berterima kasih. Maksudnya mereka lupa dari ketauhidan yang pernah mereka tegakkan kepada Allah saat di laut, dan berpaling dari mentauhidkannya dalam berdoa saat sudah di daratan. Dan itu bagian dari karakter buruknya manusia, cepat melupakan nikmat dan bersegera ingkar kepadanya, kecuali orang-orang yang Allah lindungi. Selanjutnya, begitu pula beriman kepada rububiyahnya dengan benar akan membawa seorang hamba menuju tingkatan ridho kepada Allah Ta'ala sebagai Rabb, yang berarti ridho kepada segala perintah dan larangan Allah, kepada ketentuan dan pilihan Allah, serta kepada apa yang diberikan dan yang tidak diberikan oleh Allah. Inilah syarat untuk mencapai tingkatan ridho kepada Allah sebagai Ar-Rabb secara utuh dan sepenuhnya. Dan ini merupakan ciri utama orang yang telah merasakan kemanisan dan kesempurnaan iman. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasul." Akan merasakan kelezatan atau manisnya iman orang yang ridho kepada Allah sebagai Rabbnya dan Islam sebagai agamanya, serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya. Sahih riwayat Muslim. Ingatlah, dengan kita mengetahui tauhid ar-rububiyah, ya, maka kita akan menyadari akan hakikat diri kita sebenarnya itu untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah. Adapun nikmat yang Allah berikan berupa makan, minum, menikah, dan yang lain-lainnya, itu semua adalah sarana dalam mewujudkan tauhid, sarana dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah yang memberikan kepada kita rezeki, dan Allah tidak menghendaki supaya manusia membalas atau memberi makan. Dalam ayat surah Az-Zariyat 57 lanjutan ayat 56, wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka, kata Allah, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi aku makan. Dalam surah Al-Qasas Allah Ta'ala berfirman, innal ladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'ad qul rabbi a'lamu man jaa'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Qur'an benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah, Tuhanku mengetahui orang yang membawa petunjuk dan orang yang dalam kesesatan yang nyata. Al-Qasas ayat 85. Jika jiwa manusia tetap atas fitrahnya, masih suci dan lurus, belum dipengaruhi oleh akidah-akidah yang menyimpang berupa syubhat dan syahwat juga, ia tidak hanya membenarkan adanya Allah Ta'ala yang telah menciptakannya, maka ia pasti akan menetapkan dan membenarkan uluhiyah Allah, yakni ia akan mentauhidkan Allah, mengesahkan dan mengikhlaskan setiap ibadahnya hanya kepada Allah Ta'ala. Dan yang membuat fitrah seseorang
dan yang membuat fitrah yang lurus itu menjadi menyimpang, itu semua adalah hiasan-hiasan yang dibuat oleh syaitan, baik dari kalangan jin dan manusia, yakni berupa bisikan-bisikan halus, ya, berupa perkataan-perkataan yang indah, namun untuk menipu dan menyesatkan orang yang masih lurus fitrahnya. Inilah perkataan Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Tauhidnya. Ya, syaitanlah yang menjadi sebab tergelincirnya manusia. Insya Allah nanti ini juga akan kita singgung di pembahasan hikmah, ya, dalam hadis qudsi, ya, kita sebutkan singkat. Allah Ta'ala berfirman, wa inni khalaqtul ibadi hunafa. Sesungguhnya aku, kata Allah, menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hunafa, yaitu lurus, ya, hanif, lurus, dalam keadaan Islam, ya. Begitu juga dalam surah Ar-Rum ayat 30 Allah Ta'ala berfirman, faqim wajhaka lidini hanif fitratallahi allati fataran nasa. Faqim wajhaka lidini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu kepada din hanif, kepada agama yang lurus. Atas agama yang lurus inilah, fitratallahi allati, atas agama Allah yang lurus inilah Allah menciptakan manusia. Fataran nasa alaiha, atas agama yang lurus inilah Allah menciptakan manusia. Allah telah menetapkan dalam jiwa manusia kecenderungan terhadap hanif, terhadap agama yang lurus. Fitrah manusia diciptakan oleh Allah mencintai atau menyukai kebaikan. Maka sejatinya orang-orang yang terjerumus dalam kesalahan, ketika mereka diingatkan, dinasihati, maka fitrah yang masih ada walaupun sedikit, maka dia akan bisa menerima dengan baik, insya Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Qiyamah, ayyahsabul insanu ayyutraka suda alam yakun nutfatum min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fakhalaqa fasawwa. Apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim, kemudian mani itu menjadi segumpal darah, lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Surah Al-Qiyamah. Oleh karenanya, mu'alif rahimahullah ta'ala, pengarang kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid, di akhir penulisan beliau yang menjelaskan tentang surah Az-Zariyat 56 ini, beliau berkata, fala budda ayyaruddaka ila mu'adi tujazi ala amalika in khairan fa khaira wa in syarra fa syarra wa laysatul hikmatu min khalqihim nafa'allah. Allah pasti akan mengembalikan kamu ke tempat kembali supaya engkau diberi balasan atas amalmu. Jika baik maka balasannya baik, dan jika buruk maka balasannya juga buruk. Sesungguhnya ibadah yang diperintahkan itu merupakan bukti sifat hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk mengakhiri penjelasan tauhid ar-rububiyah dan firman Allah surah Az-Zariyat 56 ini, kita nukilkan sebuah hadis tentang keadaan orang-orang yang menyekutukan Allah kelak di hari kiamat. Hadis yang mutawatir diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan azabnya, andai kata engkau memiliki dunia dan apa yang ada di dalamnya, ditambah yang seperti itu lagi, apakah engkau akan menebus dirimu dengan semua itu? Orang itu menjawab, ya. Lalu Allah berfirman lagi, sungguh aku telah menghendaki darimu yang lebih ringan daripada itu, manakala engkau masih di tulang rusuk Adam, yaitu agar engkau tidak menyekutukan aku kemudian, dan aku tidak akan memasukkanmu ke dalam neraka. Namun engkau enggan untuk itu, bahkan sebaliknya hanya memilih untuk berbuat syirik. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, Ahmad dan Bukhari. Secara singkat, kalau kita menghayati atau menghemat makna hadis ini, Allah bertanya kepada penghuni neraka yang paling ringan azabnya, seandainya
penghuni neraka yang paling ringan azab tadi memiliki dunia dan isinya, ditambah lagi yang semisal dengan itu, dunia dan isinya juga, apakah dia mau menebusnya dari azab neraka itu dengan semua itu? Orang penghuni neraka yang paling ringan azabnya mengatakan iya. Padahal kata Allah, sungguh Allah tidak meminta yang lebih berat, yang lebih besar daripada itu. Allah tidak meminta hal itu semua. Allah menghendaki yang lebih ringan dari itu. Manakala kita semua manusia masih berada di tulang rusuknya Nabi Adam AS. Yang tadi ayat sempat kita nukilkan. Surah Al-A'raf ayat 172. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَاكُمْ لِأَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari Bani Adam ketika mereka masih disulbi bapak mereka. Allah berfirman, Alastu birabbikum, bukankah aku adalah Rabbmu? Semua manusia saat itu menjawab, yang masih berada di sulbi bapak-bapak mereka, semuanya. Baik dia yang kafir, Yahudi, Nasrani, ateis atau apapun mereka. Semua mengatakan, bala, iya kami bersaksi. Allah dan para malaikatnya menjawab, Allah dan para malaikatnya menjawab, syahidna, kami mempersaksikan. Allah telah mengambil persaksian dari seluruh Bani Adam bahwa mereka akan menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Rabbul Alamin. Ini saja pelajaran yang kita petik yang pertama dari ayat ini, yaitu tentang mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, yaitu makna Rabb. Kita memohon kepada Allah, Rabb semesta alam, agar senantiasa menganugerahkan kepada kita semua penjagaan dan taufik darinya, serta semua makna rububiyahnya yang khusus, sebagaimana dilimpahkannya kepada hamba-hambanya yang soleh. Sesungguhnya Dia, Allah, Maha mendengar lagi Maha mengabulkan doa. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.